Ibu yang terkasih di dalam Kristus, puji nama Tuhan boleh berjumpa kembali bersama saya, Situa Nyonya Reta Hasibuan Borupohan dari GKPA Penjernihan melalui renungan malam pada hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Bapa memberikan hari yang baru untuk kami boleh menikmati kasih, berkat, dan kebaikan-Mu. Pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu, sehingga olehnya kami mendapatkan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan kami yang masih Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, nats renungan pada hari ini tertulis di dalam kitab Ibrani pasal 3 ayatnya yang ke-7 sampai dengan 19. Demikian firman Tuhan di bawah perikop binasa karena murtad. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan memuji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada orang-orang itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tidak akan masuk ke peristirahatanku. Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Tetapi hendaklah kamu saling menasihati setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi keras hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah menjadi bagian dari Kristus, asal saja kita berpegang teguh sampai akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Ketika dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam pemberontakan. Siapakah mereka yang mendengar suaranya tetapi memberontak? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai selama 40 tahun? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tidak akan masuk ke peristirahatannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena mereka tidak percaya. Bapak Ibu, demikian jauh pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, hal yang menjadi pemikiran di benak banyak orang tentang apakah itu murtad adalah keadaan seseorang yang berpindah agama, berpindah iman keyakinan, terkhususnya dari iman Kristen ke iman yang lain. Kata murtad itu sendiri dalam bahasa Yunani adalah apostasia, yang berarti pemberontakan, pengabaian, pembelotan. Kemurtatan menggambarkan seseorang yang dengan secara sukarela dan sadar meninggalkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, setidaknya ada 4 alasan yang menyebabkan seorang murtad berdasarkan pandangan dari Bapak Pendeta Paul W. Barnett, seorang bishop dari Anglican Church Australia, yang diambil dari kitab Kisah Rasul, Ibrani, dan kitab Wahyu maupun dalam kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama adalah kegagalan moral atau spiritual. Yang kedua, penganiayaan. Yang ketiga, akibat daripada ajaran palsu. Dan yang keempat adalah pilihan dari dalam diri orang itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam ayat yang ke-12 dikatakan,
Waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang pun yang hatinya jahat dan tidak percaya sehingga murtad dari Allah yang hidup. Seseorang yang tadinya sudah bertuhankan Yesus Kristus, namun karena alasan apapun berpaling dari iman percayanya, menolak untuk tetap setia kepada Allah yang hidup. Berhati-hatilah saudara, hukuman kekal maut telah tersedia bagi orang yang murtad. Meskipun ada juga orang yang menganut beberapa gereja yang meyakini doktrin bahwa sekali selamat tetap selamat. Namun dikatakan di dalam kitab Wahyu 21, Allah bersumpah dalam murkanya bahwa orang yang murtad mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku, yaitu langit yang baru, bumi yang baru, kota yang kudus, Yerusalem yang baru, sebagaimana kita boleh baca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-21. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita coba kembali ke dalam Ibrani 2 ayat 1 dan 4. Di bawah perikop keselamatan yang besar dinyatakan demikian. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaran malaikat tetap berlaku, artinya hukum Taurat yang disampaikan oleh para malaikat kepada Musa, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai pernyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudara seiman, tetaplah setia dan tetaplah bertekun dalam iman percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan tetap berdiri teguh, jangan goyah, senantiasa bergiat dalam pekerjaan Tuhan selama masih dapat dikatakan hari ini. Terlebih jangan keraskan hati selama Allah masih berbicara kepada kita melalui Roh-Nya yang kudus. Sebagai penutup, kami membacakan dalam Wahyu 21 ayat 8 yang menyatakan demikian. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Demikian firman Tuhan yang dapat kami sampaikan. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk lebih memahami firman-Nya, sehingga kita boleh senantiasa tetap setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, firman-Mu sudah disampaikan. Kami percaya ya Tuhan Yesus, Engkau menolong kami Tuhan, melalui Roh-Mu yang kudus Tuhan, yang sudah Engkau curahkan sebelum Engkau naik ke surga, supaya kami tetap sebagai anak-anak-Mu, tetap taat dan setia, dan bertekun saling mengasihi sebagai sesama saudara seiman, dan saling mengingatkan melalui ibadah-ibadah yang kami jalankan. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang telah kami sampaikan ini Tuhan, boleh mengenal di dalam hati kami, dan senantiasa kami memperhatikan hidup kami, supaya kami jangan jatuh ke dalam maut ya Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan beristirahat. Kiranya Engkau tetap memelihara kami Tuhan, memelihara kekudusan kami, sehingga kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu yang kudus, di dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan, Engkau senantiasa menuntun kami
Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati.